Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Nera Suara Institut edisi Simparan. Hari ini kita buka dengan satu pesan atau satu kutipan ya dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kalau Anda bukan anak raja, kalau Anda bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Saya kira itu menjadi dasar tema pembahasan kita hari ini, menjadi headline dari poin yang nanti akan saya sharingkan kepada teman-teman, terutama terkait menulis itu sendiri. Dunia pendidikan kita teman-teman hari ini banyak sekali pengembangan, banyak sekali terobosan, pun yang mengiringi adalah kritik dan penerimaan. Bisa jadi lebih banyak kritiknya daripada penerimaannya. Nah, mengingat bahwa kemarin sekitar 4 harian yang lalu ada seorang guru yang kemudian protes terkait hasil tulisan tangan dari siswa-siswanya. Tulisan tangannya tidak bisa dibaca dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat di TikTok ya, terkait seorang guru yang kemudian protes tulisan tangan siswa-siswanya itu. Kejadian itu di Luwu Utara, cuma sekarang sudah ini klarifikasi. Nah, yang menarik dari protes itu, saya melihat bahwa dunia pendidikan kita hari ini dengan dijejali berbagai informasi dan lain sebagainya, dengan dijejali media yang sangat terbuka sekali, kemudian artificial intelligence yang kemudian bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, ternyata juga memberikan dampak yang lain. Misalnya kemampuan menulis tangan, kemampuan menulis manual, misalnya seperti itu. Masalahnya adalah kita tidak bisa kemudian menyalahkan sistem, tidak. Masalahnya bagi yang kalau mau jujur, masalahnya adalah SDM. Masalahnya SDM, sumber daya manusia, itu menjadi masalah mutlak. Jadi mau sistemnya seperti apapun, mau modulasinya seperti apapun, kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan betul-betul, percuma juga. Jadi masalahnya bukan menyalahkan pembelajarannya atau menyalahkan hasil pembelajaran dari jenjang pendidikan sebelumnya. Masalahnya adalah bagaimana seorang guru atau siapapun membimbing anak-anak, membimbing peserta didik untuk terus meng-grow up dirinya, mengembangkan potensi dirinya. Nah, potensi itu bukan hanya potensi akademik, bukan hanya potensi non-akademik, iya termasuk potensi dasar, misalnya menulis, membaca, menghitung, itu kan potensi dasar tuh yang harus selalu dikembangkan. Ya, ada evaluasi, ada macam-macam. Nah, 3 hal ini tidak bisa lepas dalam setiap proses pendidikan. Itu. Yang pertama adalah menulis tangan sendiri sebenarnya memang memberikan dampak peningkatan terhadap daya ingat, sistem memori dan sebagainya. Ya, misalnya salah satu penelitian dari Prof. Naomi misalnya dari American University, beliau mengatakan ada korespondensi, terus kemudian ada sinkronisasi yang sangat kuat
bahkan sangat presisi sekali ketika memadukan kemampuan tulis tangan dengan peningkatan daya ingat seseorang. Jadi presisi itu, kemampuan menulis tangannya dengan daya ingatnya itu presisi. Karena apa? Karena ada dua hal yang bekerja bersamaan, yang kemudian itu menjadi bentuk stimulus dan respon menurut Bu Naomi, menurut Profesor Naomi, kira-kira begitu. Nah, nek dipikir-pikir, orang zaman dulu saking kuatnya cerita tuturnya, itu ternyata ada yang mendasari kok bisa kuat cerita tutur, kok bisa menarik dan bisa memberikan memberikan kesan yang otentik dari cerita tutur itu. Kenapa? Ternyata ada proses penulisan secara manual. Proses penulisan secara manual ini itu bisa kita lihat dari adanya manuskrip, terus kemudian adanya prasasti, frontal, dan lain sebagainya, yang sampai hari ini sebenarnya masih bisa kita cari informasinya di perpusnas atau dimanapun. Nah, itu adalah bentuk tulisan tangan, tulisan manual yang sampai hari ini masih terjaga, terus kemudian informasinya dan sebagainya. Nah, maksud saya, dane misalnya pengembangan potensi atau kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan menghitung itu tidak hanya ditaruh pada jenjang pendidikan dasar, kan iku apik gitu loh. Jadi bukan hanya wah ini tanggung jawabnya pendidikan dasar nih, oh ini tanggung jawabnya pendidikan menengah, oh ini tanggung jawabnya pendidikan atas, enggak gitu. Karena ini saling membersamai. Nah, kenapa sih Gusti Allah sendiri itu ya dalam firman pertama yang diberikan atau wahyu pertama yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Lawang Gusti Allah saja itu memerintahkan Kanjeng Nabi untuk membaca Iqra. Piranti ini dikasih tuh, salah satunya adalah dengan bil kolam gitu, dengan mengajarkan kepada manusia itu ya dengan pena, dengan menulis dan sebagainya. Buktinya apa? Al-Quran itu sebagai manuskrip yang utuh, yang sampai hari ini bisa kita baca gitu, kitab suci. Jadi bukan tanggung jawab sekolah dasar, bukan tanggung jawab sekolah SMP, bukan tanggung jawab SMA. Ini tanggung jawab semua. Jadi sebelum meningkatkan critical thinking, saya kira potensi-potensi seperti itu harus dikembangkan dan dikuatkan. Karena ketika menulis, membaca, dan menghitung itu sudah dimiliki kemampuan itu, maka yang lain pasti mengikuti secara tidak langsung. Nah, wong kuwi seneng moco, orang sudah senang menulis, orang sudah mau menghitung, maka piranti-piranti yang lain akan mengikuti, menganalisis, terus kemudian menyimpulkan informasi, menyampaikan gagasan dan lain sebagainya, itu pasti mengikuti. Jadi ya menulis tangan itu menjadi sangat penting akhirnya begitu. Makanya kalau tradisi pesantren ya, tradisi di pesantren misalnya orang ngesai kitab kuning itu. Ada satu tradisi mengatakan, dan ini cerita tutur di kalangan pesantren sangat terkenal, semakin peteng, semakin kitabe dengan sasaran tulisan tangan, maka semakin luhur pengetahuannya, kira-kira begitu. Artinya apa? Tulisan tangan itu, tulisan manual itu menjadi media rekam informasi yang kemudian bisa ditularkan, bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan
titik poin, oh ternyata ada pembahasan lain terkait informasi ini, oh ternyata ada terjemahan lain atau ada gagasan yang lain atau macam-macam, ada tafsir yang lain misalnya seperti itu. Sayangnya kita hanya terpaku pada paradigma dikotomis nih, modern dan tradisional, manual dan matic, misalnya kalau dalam konteks mobil atau sepeda motor gitu. Kita hanya terpaku pada itu. Kenapa kita tidak mengembangkan misalnya kenapa kita tidak melihat pada konteks yang lebih luas, bukan hanya dikotomi itu saja, bukan hanya paradigma dikotomi, tapi pada paradigma aksiologisnya, misalnya paradigma kemanfaatannya, misalnya entah manual, entah matic, entah tradisional, entah modern. Jika yang digarisbawahi adalah kemanfaatannya, maka ya selesai gitu. Artinya oh ini fungsinya lebih pas untuk ini, sehingga dasar yang kemudian dijadikan penguat adalah ya potensi tadi, membaca, menulis, dan menghitung. Nah, nek moro-moro diurui critical thinking tanpa bagaimana kita belajar menulis, bagaimana kita belajar membaca, bagaimana kita belajar menghitung, iya ketimpangan akhirnya ketimpangan. Karena begini, seorang Bertrand Russell dalam tulisannya beliau menjelaskan, dalam tulisannya berjudul Bagaimana Aku Menulis itu, beliau menjelaskan bahwa 2 kali dalam menganalisis gagasannya, 2 kali proses menulis dalam menganalisis gagasannya. Dia punya gagasan, kemudian ditulis, dibaca, dianalisis, baru ditulis lagi. Ternyata perbaikan itu ada. Artinya apa? Artinya ada proses tuh yang memang harus dilalui. Misalnya gagasan itu ditulis, kemudian dibaca ulang, wah ini bener nggak ya gitu, diteliti. Kalau dulu perintahnya bapak ibu guru, diteliti dulu sebelum dikumpulkan, misalnya kayak gitu, dianalisis. Kemudian wah ini kayaknya ada yang salah nih, digosok, dihapus, ditulis ulang kembali, baru ada proses kesimpulan. Nah, proses itulah yang kemudian menjadi sangat penting dan harus dijalani. Nah, gini, kalau memang sekarang kan dengan adanya berbagai fasilitas media teknologi kan semua menjadi seperti serba instan. Instan itu ya tetap dimasak, digodok, digoreng dan lain sebagainya, enggak moro-moro ujuk-ujuk instan tiba-tiba langsung jadi, kan enggak. Nah, itu yang jadi paradigma dikotomis ini yang kemudian mempengaruhi sebenarnya terhadap pola pikir ya, entah itu pola pikir pembelajaran, entah itu pola pikir komunikasi atau apapun. Karena saya ini misalnya sama-sama tahu bulat misalnya, masih ngomong artis sampai sih ngomong wong biasa ayo lebih payu artis kan gitu. Jadi kita masih terkotakkan, masih terkungkung dalam paradigma dikotomis itu. Makanya ketika ada protes dari guru SMA tadi terkait hasil tulisan tangan anak didiknya, responnya pasti pro dan kontra tuh. Dan ini kan sebenarnya bukan hanya tugas guru SD, ada yang begitu. Ini tugasnya guru TK misalnya. Tugas guru adalah membimbing, kemudian membersamai proses anak-anak, proses peserta didik untuk meningkatkan kualitas mereka, meningkatkan kemampuan mereka. Jadi bukan kok tugas guru ini enggak, yes. Guru itu kan digugu dan ditiru kan gitu.
Nah, ini masalahnya sebenarnya. Jadi masalah dikotomi, paradigma dikotomi itu masih melekat di dalam diri kita. Jadi tanpa teori yang muluk-muluk ya sebenarnya, kayaknya menulis itu menjadi sangat penting. Mengenalkan kembali menulis tangan, merangkum, membuat rangkuman misalnya dari koran atau clipping dan lain sebagainya, itu menjadi sangat penting untuk dikenalkan kembali. Nah, entah ini kemudian menjadi model pembelajaran, sistem pembelajaran atau apapun itu, monggo terserah sistem pendidikan yang kemudian berbicara. Tapi ketika itu dikembalikan kepada personal guru, maka tanggung jawab mendidik, tanggung jawab membersamai peserta didik untuk terus belajar, entah itu menulis, entah itu membaca, entah itu menghitung, itu adalah tanggung jawab yang harus dibawa dan ya tidak bisa diabaikan. Itu kira-kira. Jadi proses membaca itu senantiasa dibarengi dengan berbagai hal selain menganalisis dan sebagainya. Salah satunya ya dengan menulis tadi. Makanya menulis itu menjadi sangat penting. Nah, terkait tugas seorang guru ya tetap seperti falsafahnya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handaya. Ya kalau Anda di depan ya memberi contoh. Guru apapun di jenjang apapun tugasnya adalah memberi contoh. Kalau Anda sedang memposisikan diri berada di tengah, memposisikan diri menjadi sahabat dan teman, ya ing madya mangun karsa, mari membuat sesuatu yang baru atau yang bernilai bersama-sama, bareng-bareng, agar tuturi handayani, kira-kira begitu, agar menjadi satu prinsip yang kokoh yang kemudian tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa tercapai. Jadi bukan saling menyalahkan, bukan saling membenarkan. Pilihannya bukan milih salah atau milih benar. Pilihannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa menulis, membaca, dan menghitung adalah pelajaran yang harus diajarkan oleh seorang guru, karena itu tugasnya. Di samping nanti didukung oleh pembelajaran di rumah oleh orang tua. Nah, kesimpulannya adalah bahwa menulis itu penting. Menulis, membaca, dan menghitung itu penting. Syukur-syukur penguatan terhadap model atau pengembangan dalam pembelajaran menulis yang kemudian diinisiasi oleh guru misalnya, itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah tugas guru bukan hanya dilihat pada jenjang pendidikan tertentu. Ketika Anda menjadi seorang guru, ya tugas Anda adalah mendidik, bukan dibatasi pada ruang atau jenjang tertentu. Selagi itu menjadi tugas Anda, ya monggo dilakukan dengan maksimal, dengan ikhlas beramal kalau dalam konteks menak, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, bahwa daya ingat, daya tampung, kemampuan manusia itu sejak lahir itu sudah berbeda, tidak mungkin sama antara satu dengan lain. Makanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, makanya itu menjadi satu hal yang kemudian misinya adalah saling mengenal satu sama lain. Ketika sudah saling mengenal, maka bisa saling melengkapi. Jadi bukan saling menyalahkan, bukan saling membenarkan, tapi bagaimana membangun kesadaran untuk paham terhadap tugas dari apa yang sudah dipilih dalam kehidupan ini. Misalnya menjadi guru, tugasnya adalah ya mendidik.
ketika menulis itu penting, maka ya kita maksimalkan pembelajaran kita, proses kita dalam menulis itu. Dari kesimpulan itu teman-teman, setiap hal yang kita lalui, setiap hal yang kita temui pasti memiliki nilai dan ilmu pengetahuan, dan semoga dengan ilmu pengetahuan itu kita senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kita, entah sebagai manusia, entah sebagai profesi apapun, dan semoga kita bisa bertemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.